Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi yang ke-11, di mana materi yang ke-11 ini kita akan mempraktekkan apabila terdapat permintaan dan penawaran di dalam satu persamaan dan kita inputkan ke dalam Excel. Software kita gunakan adalah Excel. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung praktek, bisa juga menggunakan handphone, atau karena saya lakukan online, silahkan kalian buka untuk laptopnya dan kalian bisa ikut mempraktekkan apa yang bisa kita kerjakan melalui Excel. Dan materi kali ini sudah saya uploadkan ke dalam Google Classroom. Kita sama-sama buka saja, di mana kalian bisa mendownload di dalam Google Classroom. Teori yang kita bahas kali ini adalah mengenai teori dasar permintaan dan penawaran. Di mana dalam teori dasar permintaan dan penawaran, kita mengenal adanya definisi. Definisi dari permintaan atau demand adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dan kita mengenal adanya teori ceteris paribus. Ada faktor lain yang mempengaruhi antara permintaan ini. Dan jumlah permintaan adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Ya, ini sudah saya pernah bahas di kelas, tapi belum pernah saya praktekkan ke dalam Excel. Jadi kalian tinggal mengingat lagi apa yang sudah kalian jawab di dalam soal UTS. Ujian tengah semester, soal ini pun sudah saya pernah tuangkan. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan fungsi permintaan dalam bentuk kurva permintaan. Kurva yang menunjukkan beberapa banyak suatu barang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hubungan antara harga dengan jumlah tersebut dirumuskan dalam bentuk fungsi quantity of demand atau QD sama dengan FP atau fungsi permintaan. Kurva permintaan digambarkan dalam sumbu Y X, di mana Y adalah harga mengukur harga P atau price yang digunakan per unit barang, dan sumbu X, sumbu horizontal, mengukur jumlah permintaan Q terhadap barang. Sampai di sini saya yakin kalian paham. Kurva permintaan mempunyai slope negatif yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terbalik antara harga dan hukum permintaan. Konsumen bersedia membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan sebaliknya. Dengan asumsi ceteris paribus, ada faktor lain yang mempengaruhi apabila ada perbedaan antara permintaan dan harga. Harga pada suatu beli apabila dia lebih rendah, maka jumlah permintaan. Kurva harga ditunjukkan pada Y, mana harga tersebut tertera per unit, dan kuantiti ditentukan dengan saya minta Dini untuk mematikan dulu speakernya karena mengganggu yang lain. Suara Anda masuk ke dalam ruang kelas, jadi ada dua suara. Oke. Saya lanjutkan lagi. Sedangkan kurva D
di mana kurva D ini ditunjukkan antara kuantiti jumlah pada sumbu X, harga pada sumbu Y. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta atau QD per periode waktu dengan harga barang asumsi atau ceteris paribus sesuai dengan permintaan. Contoh, QD sama dengan 10 dikurangi 0,2P sesuai hukum permintaan. Atau P sama dengan 50 dikurangi 5 QD, kurva permintaan. Di mana faktor lainnya dianggap konstan atau ceteris paribus. Maka kurva ditunjukkan pada tabel kurva permintaan dari fungsi permintaan QD sama dengan 10 dikurangi 0,2P, jumlah permintaan titik A harga per unit 5, jumlah permintaan 9. Ditunjukkan pada titik A. Dan titik B harga per unit 10, jumlah permintaan 8. Ditunjukkan B. Titik C harga per unit 20, jumlah permintaan 6. Titik D harga per unit 30, jumlah permintaan 4. Titik E harga per unit 40, jumlah permintaan 2. Begitu seterusnya. Maka kurva akan terlihat pada kurva permintaan sama dengan 10 dikurangi 0,2. Jangan berhenti ya. Aku ya dijahit. Oke, Ayu, matikan dulu mikrofonnya. Ya. Dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, saya lanjutkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan QD sama dengan F dikali P dibagi P A dikali dengan I dikali dengan T dikali dengan populasi dikali dengan E dan seterusnya sampai dengan ekspektasi, di mana P adalah harga barang yang bersangkutan dan PA adalah harga barang alternatif atau barang substitusi atau barang komplementer, sedangkan I adalah pendapatan konsumen atau income, dan T adalah taste atau selera konsumen. Ini faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen. Faktor lain adalah jumlah konsumen atau populasi. Faktor yang selanjutnya adalah ekspektasi atau E. Apa yang diinginkan oleh konsumen. Hubungan antara permintaan dengan faktor yang mempengaruhi, di mana faktor penentu, harga barang yang bersangkutan, bentuk hubungannya negatif, harga barang substitusi atau pengganti berbentuk positif, harga barang komplement negatif, pendapatan konsumen positif, preferensi atau selera positif, populasi konsumen positif, ekspektasi terhadap harga adalah positif. Hubungan permintaan dengan faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah bentuk hubungan yang positif, artinya ada perbaikan dari faktor tersebut yang menyebabkan kenaikan. Jadi bisa saja permintaan itu akan menaik atau tinggi apabila salah satunya memang memenuhi selera dari konsumen. Itu faktor yang mempengaruhi. Kemudian untuk faktor lain selain harga, barang bersangkutan, bentuk hubungan yang positif akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Untuk hubungan yang negatif berlaku sebaliknya. Artinya perubahan permintaan bisa terjadi apabila terjadi shift in demand curve. Perubahan permintaan tidak sama dengan perubahan jumlah permintaan, disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang yang bersangkutan. Di antaranya adalah faktor selera, faktor pendapatan, kemudian faktor adanya barang alternatif, faktor populasi, dan faktor dari ekspektasi konsumen. Siap, sudah disiapkan Excel-nya, karena setelah ini kita akan praktek dalam Excel. Contoh perubahan permintaan konsumen ditunjukkan pada kurva
P, dan Q. Di mana P1 sama dengan permintaan Q2 dan P2 permintaan Q1. Kurva permintaan bergeser ke kanan. Pada harga yang sama, jumlah permintaan akan naik. Di mana Q0, Q1, dan Q2 dipengaruhi oleh P1 dan P2. Ya, ini ada yang masuk dalam WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Maaf, izin telat masuk, Pak. Oh ya, silakan. Ini masih berlangsung. Oke, dan beritahu temannya bahwa saat ini masih sedang berlangsung. Silahkan kalau misalnya kalian terlambat, saya kan punya aturan kalau misalnya terlambat boleh terlambat 15 menit. Kecuali kalau urgent sama sekali, boleh saya tambahkan lagi menjadi 20 menit. Jadi silahkan kalian masuk menit ke 20, saya persilahkan. Asal alasannya tepat. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan yang tepat, ya otomatis kalian dianggap alfa. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk penawaran atau supply, definisi dari supply atau penawaran adalah jumlah barang. Reza, Anda mencoret untuk PowerPoint-nya. Penawaran adalah jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Jumlah penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Fungsi dari penawaran ini, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan atau quantity of supply per periode waktu dengan harga barang dengan asumsi ada faktor lain yang mempengaruhi atau ceteris paribus, maka QS sama dengan F dikali P, di mana QS sama dengan minus 100 ditambah dengan 4P. Maka tabel penawaran pada kurva penawaran QS sama dengan minus 100 ditambah 4P, titik A, P sama dengan 25, QS sama dengan 0, titik B, P sama dengan 50, QS sama dengan 100, titik C, P sama dengan 75, QS sama dengan 200, dan titik D, P sama dengan 100, QS sama dengan 300. Titik E, P sama dengan 125, QS sama dengan 400. Maka kurva penawaran titik kurva P atau sumbu Y ditandai dengan P, di mana P adalah 25, B adalah 50, dan C adalah 75, D adalah 100, dan F, maksud saya, adalah 125. Maka nilai QS adalah 100, 200, 300, dan 400. Kurva penawaran menunjukkan meninggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran, kalau tadi faktor yang mempengaruhi harga, saat ini yang mempengaruhi penawaran adalah P, harga barang tersebut. Yang kedua, harga barang substitusi atau komplement. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input. Yang kelima, iklim atau cuaca. Ditandai dengan P, PA, T, PI, dan C. Hubungan penawaran dengan faktor yang mempengaruhi atau faktor penentu, bentuk hubungan untuk harga yang bersangkutan adalah positif, harga barang substitusi positif, harga barang komplement negatif, teknologi positif, harga input negatif, iklim atau cuaca positif. Hubungan penawaran yang mempengaruhi bentuk hubungan yang positif, kenaikan atau perbaikan dari faktor tersebut, menyebabkan kenaikan penawaran. Faktor yang kedua, selain harga barang yang bersangkutan, bentuk hubungan yang positif akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Bentuk hubungan yang negatif akan bergeser ke kiri atau sebaliknya. Maka yang mempengaruhi penawaran adalah quantity salah satunya, atau harga barang, atau teknologi, atau iklim atau cuaca. Sebagai contoh begini, nanti contohnya kita langsung praktekkan saja. Ya, Asep Jainal izin hadir. Ya, baik, terima kasih. Nanti saya absen satu-satu. Kalian kalau misalnya tidak kesempatan absen di sini pun, kalian bisa melakukan absen manual melalui WhatsApp. Oke ya, saya lanjutkan lagi.
Perbedaan atau perubahan jumlah yang ditawarkan dengan perubahan penawaran. Perubahan penawaran suatu barang sebagai akibat perubahan pada harga yang bersangkutan, di mana perubahan penawaran suatu barang sebagai akibat terjadinya perubahan pada faktor lain selain harga barang tersebut. Dalam kurva ditunjukkan oleh pergeseran sepanjang kurva penawaran. Dalam kurva ditunjukkan oleh pergeseran kurva perubahan atau perubahan penawaran, di mana perubahan dari titik A, Q sama dengan 100, titik B, Q sama dengan 300 adalah perubahan akibat adanya faktor lain atau ceteris paribus selain harga barang, misalnya perbaikan teknologi. Maka dia akan bergeser dari titik A ke titik B, di mana nilainya yang tadinya 100 menjadi 300. Saya pikir ini jelas. Setelah kita menemukan kurva antara penawaran dan kurva permintaan, maka kita akan menemukan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Pengertian dari titik equilibrium atau titik keseimbangan adalah kondisi yang terjadi apabila jumlah barang yang dijual pasar per unit waktu sama dengan barangnya selama periode yang sama. Maka QD sama dengan QS. Pada kondisi tersebut, peroleh harga P dan jumlah keseimbangan Q ditunjukkan pada kurva harga per unit dan kuantiti dan titik equilibrium T, di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan pada titik keseimbangan market atau clearing price. Jumlah penawaran sama dengan permintaan, yakni Q0. Maka titik equilibrium dengan titik E. Sama dengan E. Titik E ini dikatakan sebagai mekanisme pasar atau market mechanism. Titik potong permintaan antara penawaran dan permintaan. Mekanisme pasar, the market mechanism, karakteristik harga keseimbangan market clearing price, QD sama dengan QS, tidak ada kelebihan permintaan, tidak ada kelebihan penawaran, tidak ada tekanan agar harga berubah. Mekanisme pasar, market mechanism, harga di atas harga keseimbangan terjadi excess supply. Produsen akan menurunkan harga, jumlah permintaan meningkat, dan jumlah penawaran menurun. Mekanisme pasar akan menyesuaikan sampai dicapai harga keseimbangan. Nanti kita akan praktekkan. Dimana jika harga di atas harga keseimbangan, misalnya P1 sama dengan QD, Q1 sama dengan QS, QS sama dengan Q2, QS lebih besar dari QD. Harga akan bergerak ke titik keseimbangan surplus. Dan titik surplus ini temukan apabila terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar atau market mekanisme di mana harga pasar di bawah harga keseimbangan terjadi kelebihan permintaan atau shortage excess demand. Produsen menaikkan harga, jumlah permintaan menurun, jumlah penawaran meningkat, mekanisme pasar terus meningkat. Maka akan ditemukan harga di bawah harga keseimbangan, QD lebih besar dari QS. Harga akan bergerak ke titik keseimbangan atau shortage. Q1 dan shortage Q0 dan Q2. Mereka akan menemukan titik keseimbangan, misal QD sama dengan 200 dikurangi dengan 2P, QS sama dengan minus 100 ditambah dengan 4P, titik equilibrium dicapai jika QD sama dengan QS, di mana 200 dikurangi 2P sama dengan 100 ditambah 4P, 300 sama dengan 6P sama dengan P sama dengan 50. Harga equilibrium sebesar 50 per unit. Jika P 50, maka QD sama dengan 200 dikurangi 2P, QD sama dengan 200 dikurangi 2 dikali 50, QD sama dengan 200 dikurangi 100, QD sama dengan 100 unit. Maka titik keseimbangan ada pada titik equilibrium 100 per unitnya. Hal ini ditunjukkan pada kurva, di mana kurva P dan Q, di mana titik keseimbangan E pada titik 100. QD sama dengan QS. Pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap equilibrium, di mana permintaan bertambah, kurva D bergeser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva D bergeser ke kiri. Penawaran
bertambah, kurva S bergeser ke kanan, penawaran berkurang, kurva S bergeser ke kiri. Maka akan ditemukan kasus permintaan bertambah. Jika terjadi kenaikan permintaan, kurva permintaan bergeser ke kanan, maka keseimbangan bergeser dari titik E ke titik E1. Harga menjadi naik. P1 kenaikan jumlah keseimbangan sebesar Q0 dan Q1. Dan harga dari D ke D1. Kasus permintaan berkurang. Jika terjadi penurunan permintaan, kurva permintaan bergeser ke kiri dari E ke E1. Harga turun menjadi P1. Penurunan jumlah keseimbangan sebesar Q0 dan Q1. Maka ini dikatakan kasus permintaan untuk permintaan yang berkurang. Kurva ini menunjukkan kurva permintaan berkurang. Kasus penawaran bertambah, artinya keseimbangan bergeser dari titik E ke titik E1, harga turun menjadi P1, kenaikan jumlah keseimbangan Q0 menjadi Q1. Maka kurva ini dikatakan sebagai kurva kasus penawaran bertambah. Sedangkan kurva kasus penawaran berkurang, keseimbangan bergeser dari titik E ke titik E1. Dan harga naik menjadi P1. Maka kurvanya berbentuk P1 sama dengan P0, Q1 sama dengan Q0, dan titik keseimbangan E sama dengan E1. Kasus permintaan penawaran yang terakhir, kasus permintaan dan penawaran bertambah, di mana titik E bergeser ke E1, P1 bergeser ke P, D1 bergeser ke D, S1 bergeser ke S. Begitu sebaliknya, kasus permintaan dan penawaran. Selanjutnya, kita praktekkan apabila terjadi penawaran dan permintaan suatu produk, di mana produk tersebut adalah, anggaplah, roti. Suatu perusahaan mengeluarkan produk roti di layar kalian harusnya sudah berubah menjadi tampilan Excel. Perusahaan roti mengeluarkan produk roti dengan persamaan QD atau quantity of demand atau permintaan akan roti dengan persamaan QD sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, QS atau permintaan quantity of supply penawaran akan roti US sama dengan 5 ditambah dengan 15. Apabila menemukan persamaan seperti ini, kalian harus menurunkan dulu sebetulnya soal ini kalau misalnya kalian pernah dan masih mengingat mengenai soalnya, contoh soalnya, di dalam Excel pengerjaannya pun sama. Yang harus kalian lakukan adalah menurunkan terlebih dahulu persamaannya. Apabila permintaan akan roti QD sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, yang ditanyakan persamaan ini, berapa permintaan roti untuk bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Oke. Kita kan 3 bulan. Kira-kira permintaannya berapa?
Dan dengan persamaan QS supply adalah 5P ditambah dengan 15. Berapa jumlah penawarannya? Penawaran untuk bulan kedua, ketiga, dan keempat. Tentukan berapa titik equilibrium atau titik keseimbangan antara QD sama dengan QS. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalau sebelumnya mungkin tidak ditentukan bulan keberapanya, kita yang menentukan. Kalau sekarang kita yang mencari bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat dari persamaan QD sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. Kita turunkan dulu QD sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. Nilai P sama dengan 60 dikurangi 10 dikali dengan 2. P sama dengan 60 dikurangi 20. P sama dengan 40. Oke, kita menemukan Q1 kita buatkan dalam bentuk tabel di mana nilai Q1 Q bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga. Yang cari Q1 sama dengan 40. Kita turunkan lagi untuk yang kedua, di mana QD sama dengan 60 dikurangi dengan 10 dikali dengan P, di mana nilai P 60 dikurangi dengan 10 dikali dengan bulan ketiga, di mana P sama dengan 60 dikurangi dengan 30, P sama dengan 30. Kita menemukan di bulan kedua adalah Q bulan kedua untuk permintaan akan roti adalah 30, dan untuk QD sama dengan 60 dikurangi dengan 10 P sama dengan 60 dikurangi dengan 10 dikali dengan 4, P sama dengan 60 dikurangi dengan 40. Maka P sama dengan 20. Oke. Kita ketemu di bulan ketiga untuk permintaan akan roti adalah 20. Kemudian kita cari persamaan yang kedua, di mana persamaan yang kedua adalah QS sama dengan 5P ditambah dengan 15, di mana nilai P sama dengan 5 dikali dengan 2 ditambah dengan 15, di mana P sama dengan 10 ditambah dengan 15. Maka nilai P sama dengan 25. Kita buatkan lagi untuk QS, ini QD. Untuk QS, bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, di mana permintaan bulan ke-1 adalah 25, dan kita cari permintaan bulan kedua, di mana QS sama dengan 5 dikali P ditambah dengan 15, di bulan kedua P sama dengan 5 dikali 3 ditambah dengan 15, di mana P sama dengan 15 ditambah dengan 15, maka P sama dengan 30. Di bulan kedua kita ketemu angka bahwa permintaan akan 30. Dan di bulan ketiga, di mana QS sama dengan 5P ditambah dengan 15, P sama dengan 5
dikali dengan 4 ditambah dengan 15 sama dengan P 20 ditambah dengan 15, P sama dengan 35. Maka nilai P adalah 35. Di bulan ketiga permintaan akan 35. Kita buatkan dia tabel bahwa Q di bulan pertama adalah 40, bulan kedua adalah 30, bulan ketiga adalah 20. Kita beri kurung untuk tabelnya. Dan untuk QS, kita sama buatkan kurung, di mana QD sama dengan bulan pertama untuk penawaran roti adalah 25, bulan kedua 30, bulan ketiga adalah 35. Kita buatkan kurva untuk QD, dan kita buatkan kurva untuk QS. Dan kurvanya akan terlihat seperti berikut ini. Kita buatkan ini adalah kurva untuk QD. QD sama dengan 60 dikurangi dengan 10 P, dan untuk QS sama dengan 5P ditambah dengan 15. Kurvanya akan terlihat seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi warna merah misalnya. Oke. Terlihat mencolok. Ini kita ganti warna kuning misalnya. Pak, izin Pak, ada yang mau masuk tapi nggak bisa masuk Bapak. Oh, saya tidak, nggak ada di saya dia. Nggak ada di saya Kata dia. mereka dari tadi pada mau masuk tapi nggak bisa Bapak. Nggak ada di Izin. saya dia. Ya, Mungkin kehabisan paket. ya, suruh aja dia beli paket dulu. Lalu bagaimana Ini titik juga lagi persamaannya? Kita buatkan titik persamaan di mana QD, titik equilibrium, QD sama dengan QS, maka titik equilibriumnya adalah seperti berikut ini. Oke. Titik persamaannya ada di titik 30.
Izin Pak, nggak kedengaran suaranya. Titik equilibrium ada suaranya? Oke. Ada Pak, ada. Equilibrium jelas suaranya. ada pada angka 30. Kita tambahkan di sini untuk aksi style, kemudian data labels. Oke, selesai. Ini adalah titik equilibrium atau titik temu antara QD sama dengan QS. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dipahami terlebih dahulu? Silahkan kalian bertanya. Untuk yang belum, sebentar saya coba cek dulu apakah dia ada untuk masuk ke dalam. Silakan, di sini kita sudah ketemu dengan titik equilibriumnya. Saya pikir cukup jelas, tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ini adalah titik temu atau titik equilibrium antara QD dan QS. Coba siapa tadi yang bilang temannya izin mau masuk tapi nggak bisa? Saya di sini sudah disablekan untuk meeting. Udah masuk satu orang Bapak si Tesopi. Oke. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal ya? Oke. Dan saya Ada Pak Fides. sudah cukup jelas untuk absensi secara online. Silakan kalian hidupkan kameranya. Saya akan mengambil gambar. Hitungan ketiga. Aduh. Sudah? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saya akan sharekan di dalam WhatsApp group.